Zikir pagi dan petang? Satu cuma jamaah. Cuma satu yang suaminya zikir pagi dan petang. Tolong usahakan. Karena ini modal kita untuk melanjutkan hari kita. Orang yang di pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali dia baca itu, apa kata Nabi SAW? Lam tusibhu faj'atu bala hatta yumsi. Dia nggak akan kena bala sampai sore hari. Baca itu 3 kali. Sore hari baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sampai pagi dijaga. Nggak kena bala. Maka kita perlu ngajarkan sama anak kita. Duduk kan habis sholat subuh. Atau anak-anak mau berangkat sekolah. Kita ini gimana dengan anak-anak kita? Nggak tahu bagaimana dia di sekolahan. Bagaimana nanti dia di jalanan. Tapi pagi hari sudah dibiasakan baca zikir pagi dan petang. Walhamdulillah sekarang nggak harus beli buku. Sudah ada aplikasinya. Tinggal baca. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk tidak membaca. Kemudian di antara zikrullah yang perlu kita lakukan adalah membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini rahmat, berkah, hidayah, syifa lima fis sudur. Obat, penyembuh untuk penyakit-penyakit di hati. Kadangkala hati kita banyak penyakit. Baca Quran. Quran itu zikir. Quran itu zikir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidz. Kami sesungguhnya menurunkan zikir dan kami akan menjaga. Yakni menjaga Al-Qur'anul Karim. Maka usahakan kita berusaha untuk membaca zikrullah tabaraka wa ta'ala. Baik, ahibati fillah. Sebelum tidur, selesai nih 1 hari penuh kita kerja. Kita menjalani kehidupan rumah tangga. Jangan lupa baca ayat kursi sebelum itu. Baca Qul huwallahu ahad 3 kali sambil ditiupkan di tangannya. Kemudian diusapkan ke tubuh. Anak-anak juga diajarin seperti itu. Karena sebagian sampai rumah capek tidur tanpa zikrullah. Mulai hidup kita di pagi hari dengan zikir. Bangun tidur, mulai hidupnya dengan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup hidup kita dengan zikir juga. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Setan gak akan godain kita. Orang yang baca ayat kursi itu, setan gak akan godain. Kemudian di antara zikir adalah sholat. Aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadikan rumah kita penuh dengan sholat sunnah. Sebaik-baiknya sholat laki-laki itu di rumah. Hadis Nabi SAW mengatakan, khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat lelaki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali sholat wajib. Mohon sholat wajib di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah. Usahakan pagi mau berangkat kerja. Sholat duha dulu. Apa tidak bisa 2 rakaat? Kita nih pakai fasilitas tubuh ini sebenarnya ada biayanya. Kita kena cas sebenarnya. Di tubuh kita ini ada 360 sendi. Kata Nabi SAW, ala kulli sulama min ibni Adam sodaq. Setiap sendi dari manusia itu ada biaya sodakoh. Dan di tubuh kita ada 360 sendi.
Amar ma'ruf nahi mungkar itu masuk sedekah. Membantu orang itu sedekah. Kita kalau harus melakukan sedekah 360 kali banyak jemaah. Ternyata bisa untuk menutupi biaya 360 sendi itu 2 rakaat duha. Jadi gimana kita pagi hari mau berangkat syughul, kita bayar dulu tuh. Penggunaan fasilitas ini sudah bayar dulu. Kan ada prabayar, ada pasca bayar. Jadi sebelum dipakai, itu apa? Prabayar. Kita sholat dulu ya Allah. Minta sama Allah supaya dijaga. Dan usahakan anak-anak kita ngelihat. Paan abejeng sunnah. Dia ngelihat. Ayah sholat apa? Kan belum masuk waktu sholat. Sholat apa ya? Biar dia terbiasa. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi SAW, terangi rumah kalian dengan sholat dan baca Quran. Usahakan bapak-bapak ini punya baca Quran. Tiap hari. Paling tidak 1 lembar. Apa berat jamaah? Kalau ibu-ibu 1 juz. Nah, karena ibu-ibu mungkin lebih banyak di rumah, manfaatkan 1 juz. Tapi bapak-bapak 1 lembar. Ingatkan suaminya. Dan kita harus punya perjanjian sama diri kita. Ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Bayangkan ya, 1 ayat. Baca 1 ayat itu lebih baik daripada 1 ekor onta. Harganya onta itu kira-kira 30 juta. Kita baca 1 ayat, kayak dapat 30 juta. Bagaimana kalau kita 1 lembar, bisa jadi 10 ayat. 10 ekor onta, 300 juta. Cuma memang balasannya bukan sekarang. Mun balasannya sekarang jamaah, ada saya laku. Ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa balasan sholat itu kok bukan fulus? Coba ya, kalau kita setiap selesai sholat, beri landuk, ya Allah, kasih pacul. Sholat subuh, tahu-tahu dapat pacul, jemaah. Zendak, jemaah. Kalau 5 orang di rumah, dapat 5. Tapi, cula kemana, Ustaz? Kapin di landuk akhir. Semua punya pacul. Baik, kalau fulus kan zen, tidak zen. Gimana kalau setiap sholat kita dapat 100.000? Habis sholat subuh, Assalamualaikum, buka sejadahnya. Masya Allah, 100.000. Sehari, mohon saya, yang 1 keluarga 5 berarti 5 kali 5. 2,5 juta. Tapi apa gunanya uang? Tidak ada gunanya. Kita berangkat mengisi bensin, pom bensin tutup. Ada si alako sih. Kenapa? Mohon perak fulus, abeja. Abeja. Entar ke berung, tutup berung. Mari saya melihat. Maaf fulus, penyak fulus. Jadi dunia ini tutup jemaah. Kalau kita ibadah dapat fulus, tutup dunia ini. Mau beli gas, entar ke pangkalan gas. Kunci digembok. Pak, udah jualan gas. Buat apa saya jualan gas? Loh, ya fulus. Tinggal sholat. Apa aja yang boleh fulus? Makanya alhamdulillah, kita itu nggak dapat fulus. Kalau dapat fulus, kita nggak bisa nginep di sini, jam. Nggak bisa nginep di sini. Kenapa? Nggak ada yang kerja di sini semuanya. Masjid kepir. Makanya alhamdulillah balasannya nanti di akhirat. Kenapa? Di akhirat itu nggak perlu kerja. Nggak perlu kerja di akhirat. Makanya di akhirat nggak perlu fulus juga. Semuanya ada gitu. Tapi di dunia, ini darul aman. Negeri untuk bekerja beramal. Maka hendaklah kita yang kedua tadi, memperbanyak zikrullah. Dari mulai zikir pagi dan petang. Paling tidak ya. Zikir yang paling minimal adalah zikir yang dibaca tatkala ada
sesuatu yang kita kerjakan. Umpamanya naik motor. Apa zikirnya naik motor? Kita itu saya puluhan tahun naik sepeda motor, tidak pernah zikir. Keluar masuk rumah, nggak pernah zikir. Sehari 2, 3 kali, 4 kali masuk toilet, nggak pernah zikir masuk toilet. Kadang-kadang di masjid itu ada tulisan. Doa keluar dari WC. Kita kayaknya perlu dipasang di rumah. Mau naik pasang di rumah, canreng orang, enggak masjid. Bukan, untuk mengingatkan kita. Mau masuk baca doa. Ini yang kadang-kala kita lupakan. Itu zikir yang paling minimal. Baik, kemudian setelah zikir, para suami hendaklah menjalankan tugasnya. Apa tugasnya suami? Tugas suami itu menjadi pemimpin. Jangan sampai di dalam rumah itu absen kepemimpinan. Itu nggak ada pemimpin. Di mana pemimpinnya? Revolusi. Oke, engkau punya tugas memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak-anak. Tapi engkau punya tugas memimpin keluarga itu menuju kemana? Menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kayak hari ini nih. Hari ini semua keluarga bawa anaknya kan. Yuk, kita mau nginep di hotel, kita mau berangkat ke situ, zen di situ. Seneng orang tua bawa anaknya ke tempat yang indah. Apa nggak seneng kita bawa anak-anak kita ke surganya? Bayangin. Bagaimana indahnya surga. Labinatun min dhahab. Walabinatun min fiddah. Jadi bangunan di surga itu ada surga yang semuanya dari emas. Jadi batu batanya itu emas. Ada yang perak. Subhanallah. Anda bayangin ya. Allah ketika menyebutkan wa isqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Bukan itu ayatnya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik, di situ gelasnya itu dari perak ya. Tapi tembus pandang. Bisa dibayangin. Qawarir min fiddah. Itu surga. Kemudian kalau bicara indahnya surga nih bapak-bapak, Masya Allah. Allah sediakan bidadari yang sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kadang-kala mereka lagi di surga ada awan yang lewat ya. Lalu awan itu berkata, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin hujan apa? Kepingin hujan apa? Ada yang kepingin hujan emas itu macam-macam. Sampai mereka mengatakan, kita minta hujan bidadari. Turun itu bidadari. Hadirin. Gimana kita bawa keluarga ke sana? Cuma kalau mau masuk surga itu harus lewat neraka jahanam. Ini yang kadang-kadang kita tidak memikirkan. Nggak ada yang masuk surga langsung tahu-tahu dari surga, nggak ada. Allah akan meletakkan sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan bayangin ya, kalau kita akan melewati jembatan yang mungkin jembatan itu sudah rapuh, jembatan gantung dari kayu. Bagaimana seorang ayah bersama istrinya, bersama anak-anaknya yang mau lewati jembatan tersebut? Dia akan benar-benar mengatakan kepada anaknya, istrinya, semuanya ikut perintah Abah ya. Abah yang di depan. Abah yang akan coba kayu itu. Kalau kuat baru semuanya lewat sana. Ini takut anaknya dibawa arus sungai. Apa kita nggak takut anak kita nanti dibawa oleh arus neraka keluarga kita? Maka tolong hadir. Kepemimpinan itu harus hadir. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin. Pemimpin itu kerjanya bukan hanya memerintah aja, tapi mengarahkan, menyelamatkan, mengayomi, memperhatikan. Makanya kalau kita lihat nih, kalau di Besuki ada kejadian, ada peristiwa tawuran umpamanya, yang menyebabkan banyak yang mati. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Kapolsek, kemudian Kapolres, dan antum juga kalau ada masalah sama istri, sama anak-anak kita yang bakal ditanya. Karena Allah sudah menetapkan antum komandannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Antum komandan. Dan juga komandan memberikan nafkah, itu kewajiban. Menjamin kesejahteraan anak buah. Ketika pada hari kiamat nanti, jangan berharap suami-suami masuk surga. Kecuali setelah mempertanggungjawabkan anak-anak dan istri. Maka tolong bapak-bapak ini perlu belajar. Maka Anda sempat tanya, di Besuki ini ada kajian enggak? Suaminya ngajarin enggak ibu-ibu? Ngajarin apa? Ngajarin majelas ya. Beremajak Baik. Ya, berarti suami-suami ini harus tanggung jawab. Hati-hati, jangan cuma kerjanya nyari fulus. Dia harus hadir, memberikan bimbingan. Kemudian ahibati fillah, di antara kunci keharmonisan dalam rumah tangga itu, bagaimana kita menyirami benih-benih cinta di dalam rumah tangga kita. Kadangkala cinta itu hilang. Betul, Jom. Bapak-bapak sudah mulai tidak cinta sama istrinya? Dan bapak-bapak ini kadangkala tinggal neser. Mon cinta sudah habis. Kenapa sudah tua? Iya. Jadi kadangkala bapak-bapak ini sudah berpikir, anak kepingin zuat lagi, Ustaz, cuma berema neser. Bener cuma neser, takok dia. Iya, jadi kadangkala cinta itu hilang. Namun bagaimana kita menghadirkan cinta itu ada usaha. Menghadirkan cinta. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Dan Rasul SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'min. Nih, nggak boleh seorang suami yang beriman itu benci sama istri yang beriman. Nggak boleh benci. In kariha minha khuluqan. Beremas. Nggak benci. Ya, kadangkala perempuan ini menjengkelkan. Ya. Kalau istrinya menjengkelkan, ada sesuatu perilaku yang tidak dia sukai. Radiya minha afat. Kata Nabi, engkau ngelihat kepada perilaku yang lain. Jadi kita itu jangan menitik beratkan kepada kekurangan. Lihat kepada kelebihan. Di situ cinta akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat kepada kekurangan, ya, yang ada benci. Seorang suami kadangkala disuguhi rawon sama istrinya, istrinya lupa ngasih garam. Apa yang dilakukan suami? Dia marah, kadangkala dia tuangin itu rawon. Dia lupa bahwasanya istrinya sedang puasa Senin. Sedang puasa istri. Sehingga mungkin dia lupa mencicipi. Lihat kepada kelebihannya. Ahibati fillah. Ketika seorang bekerja di sebuah perusahaan,
orang itu akan dilihat kelebihan apa kekurangan? Kelebihannya, dia akan ditanya, kamu bisa apa? Bukan ditanya, kamu tidak bisa apa? Nggak ada pertanyaan itu. Yang ditanya, kamu bisa apa? Oh, saya bisa ini. Maka kelebihan ini yang menjadikan rumah tangga itu akhirnya bisa berlangsung sampai hari ini. Mungkin seorang suami melihat istrinya udah tua. Tapi tatkala dia melihat kepada anak-anak hasil didikan istrinya, dia mengatakan Masya Allah. Dia tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan istri. Dan ibu-ibu juga bagaimana menumbuhkan cinta di dalam rumah tangganya. Ditumbuhkan cinta ini dengan cara kalau suaminya datang dari kerja, jangan ditanya dari mana. Ibu-ibu, tak ngedi ngaki mau nih, saudara. Kalau suaminya datang dari luar, jangan ditanya ditanya apa? Ditanya mau apa? Siapa bapak-bapak kalau pulang ditanya mau apa? Hah? Kok nggak ada yang angkat tangan ibu-ibu di sini? Iya, kalau ini untuk menumbuhkan cinta. Kalau suami pulang kerja capek ditanya sama istrinya, Bang, mau yang panas apa yang dingin? Masya Allah. Itu suami setiap pulang dari tempat kerjanya kepingin cepat sampai rumah. Selain bertanya mau apa, istri bersolek dan berhias. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Perempuan yang terbaik itu yang kalau dilihat nyeneng no hati. Tapi ada perempuan yang kalau dilihat sama suaminya bukan nyeneng no hati. Na'udzubillah. Ada perempuan jamaah yang kalau suaminya datang pakai daster, terus kadang kala pakai masker muka itu setepote. Subhanallah. Dan perempuan kebanyakan itu cantik kalau mau keluar rumah. Jadi kadang-kala suami itu kalau melihat istrinya rajin, bah entara kemana? Ini sebabnya karena perempuan tidak pernah rajin kalau di rumah. Ya Ustaz, masa muratin kebanyakan orang yang gini. Kadang-kala dianggap suaminya ini di luar melihat perempuan-perempuan yang cantik kadang-kala. Dia ingin sampai rumah, istrinya juga cantik. Maka tolong mulai sekarang para perempuan jadi khairun nisa. Kenapa? Untuk menumbuhkan cinta. Supaya benih-benih cinta ini tumbuh. Dan para suami, tolong berikan hadiah kepada istrinya. Betul Ibu? Hadiahnya apa? Apa? Minta apa? Bedak. Iya, belikan. Perempuan itu, ya biaya perawatan itu mahal. Panggilkan tukang rawat ke rumah, datang ke salon, tolong bininya saya dirawat. Perempuan itu pakai lulur kapan jamaah? Kalau mau zuat. Bas. Jadi selama hidupnya itu luluran cuma muzuat. Habis gitu nggak ada luluran lagi. Maka tolong setelah ini berusaha untuk merawat dirinya. Dan ini para suami perannya. Belikan hadiah. Belikan pakaian yang bagus-bagus buat istrinya. Itu juga menumbuhkan cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahab. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Ini yang kadang-kala kita lupa. Jadi suami pulang dari kerja mampir ke toko, ada toko bunga mungkin ya. Beli bunga yang, siapa yang sering dikasih bunga sama suaminya? Sepakat ya Mas. Nah, beli siapa? Nggak tahu di Besuki ada enggak? Tempat bunga yang biasanya dia apa? Dia buat istrinya.
Dan juga para istri, kalau kepingin hadiah, tolong berprestasi. Jadi ada sesuatu yang dia lakukan buat suaminya. Contohnya anaknya, Bang, nih lihat, Fulan ta'al. Coba dengarkan sama Abah. Juz Tabarok. Inilah suami kemudian memberikan penghargaan gitu kepada istrinya. Tapi kalau istri nggak ngapa-ngapain, wala usaha apa, main HP doang di rumahnya, panggil guru ngaji, tampil indah, para suami juga berusaha untuk memperindah dirinya. Bapak-bapak seneng nggak kalau istrinya ramping? Bapak-bapak. Jadi perempuan itu kadang-kala kalau baru nikah, beratnya 48, 49. Oleh 2 tahun, sangat 4. Belum 4 sudah. Jadi suaminya kalau ngelihat, mak enggak tong gini sekarang. Iya, jadi nggak perhatian sama tubuhnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ini buat bapak-bapak. Beliau mengatakan, "Inni la atazayyanu limra'ati." Aku tuh benar-benar berhias untuk istriku. Kenapa? Sebagaimana aku ingin istriku berhias. Masya Allah. Iya jamaah, jadi tolong berusaha untuk berpenampilan yang bagus. Rasul SAW itu kalau masuk rumahnya, yang pertama beliau lakukan itu bada habis siwa. Mulai dengan siwa. Karena beliau akan mendekat sama istrinya. Bagaimana istrinya mencium aroma yang wangi dari suami. Mon suamina bau rokok. Ada bukan bau rokok Anda jemaah. Jangan terlalu jahat. Bukan bau rokok. Bau asbak. Iya, kadang-kala ada seorang istri yang Ustaz, Ana mencium mulut suami Ana itu bau asbak, Ustaz. Tiba-tiba dia bau rokok. Sudah terlalu apa? Terlalu banyak sudah. Maka tolong suami, ibu-ibu suaminya masih ngerokok. Onda. Sebagiannya. Ya didoakan suaminya mudah-mudahan tobat. Tapi tadi suami berusaha untuk kalau masuk rumah, ya paling enggak ya makan permen, mint atau apa yang membuat aroma mulutnya jadi wangi ya. Kemudian dia pakai parfum sehingga istrinya itu melihat suami seneng gitu. Ini untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan kemudian jamaah yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perlu ada kerjasama antara suami dan istri dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, tidak ada gading yang tak retak. Suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Kadangkala kalau melihat istrinya malas sholat, suami tolong mengingatkan istri. Bapak-bapak tolong ingatkan istrinya juga utang puasa Ramadan. Kadangkala perempuan itu lupa bayar utang. Tapi kalau perempuan itu punya puasa sunnah, insya Allah utangnya lunas. Ibu-ibu juga melihat suaminya imannya mulai luntur, maka berusaha untuk mengingatkan suaminya. Ketika adzan dikumandangkan, jangan teriak-teriak dari dapur, "Bang, adzan bang!" Jangan. Tapi datang ke kupingnya, kemudian bisikan kepada dia mengatakan, "Bang, sudah ada." Dengan harapan dia ingat. Ini suami ngasih tahu istri, beda sama istri ngasih tahu suami. Adabnya berbeda. Dan kalau mau ngasih tahu, tolong dengan cinta dan kasih sayang.
Dan sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, banyak-banyak berdoa. Kadangkala kita mengatakan, Ustadz, anak punya suami, ya Allah Ustadz, sudah capek anak Ustadz. Iya, anak udah berusaha memperbaiki dia. Tapi kok berat banget Ustadz ya. Anak berpikir mungkin anak mau berpisah aja sama suami. Suami kadangkala kayak gitu. Maka ada sebuah senjata yang utama yang sering kita lupakan, doa. Minta sama Allah kebaikan buat keluarganya. Sebut nama istrinya, sebut nama suaminya. Semoga Allah memberikan hidayah. Barakallahu fiik. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa secara langsung, bisa secara tertulis. Baik, Bapak-bapak, ada yang ingin bertanya langsung? Sebelum Anda baca yang tertulis. Nah, baik, kalau tidak ada yang langsung anak akan bacakan. Masya Allah jamaah. Ini anak ada 3 lembar pertanyaan. Tapi kayaknya yang nulis 1 orang. Baik. Yang pertama. Ini berat ini jamaah. Bagaimana kriteria suami yang boleh berpoligami? Oh, Masya Allah, jazakallah khair. Kayaknya pertanyaannya dari ibu-ibu semua jamaah. Minta nasihat buat para istri yang menentang poligami. Oh, ini kayaknya bapak-bapak yang nulis ini. Baik. Kalau bicara bagaimana kriteria suami yang boleh berpoligami, Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan. Apa kata Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kriteria suami yang boleh berpoligami adalah yang mampu berlaku adil. Jadi suami ini kelihatan dia memang orang yang wibawa ya. Orang yang tidak mendolimin istrinya. Kadangkala jangan poligami. 1 istrinya didolimin sama dia. Ada suami yang kayak gitu. 1 istrinya didolimin. Biasanya kan terjadi kedoliman kalau 2 istrinya. Ini baru 1 aja sudah didolimi. Gimana kalau 2? Maka Masya Allah, barakallahu fikum. Suami yang mampu berlaku adil itu yang diperbolehkan berpoligami. Kalau dia tahu dirinya nggak bisa berlaku adil, kemudian dia nikah lagi, dapat dosa. Baik, kalau bicara para istri yang menentang poligami, bukan menentang poligami, tapi istri itu nggak suka suaminya kawin lagi. Jadi perlu dibedakan antara menentang hukum poligami sama nggak ingin dipoligami. Itu wajar. Tapi perempuan kalau suaminya poligami, dia tidak boleh menentang. Atau dia nggak suka, itu wajar. Suaminya sudah nikah lagi. Bolehkah wanita yang suaminya kawin lagi, kemudian gugat cerai? Mak boleh. Dari mana boleh? Nah? Ingat kata Nabi SAW. Ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan. Perempuan mana saja yang menggugat suaminya cerai tanpa alasan yang syar'i yang diperbolehkan, itu perempuan nggak akan mencium bau surga. Artinya kalau suaminya poligami zalim, boleh dia gugat cerai. Suaminya poligami dan ternyata Anda lihat suami Anda Ustaz sekarang udah ya ngasih nafkah udah nggak bener. Ini syarat yang kedua. Suami mampu memberikan nafkah. Ini 1 orang aja sudah dibantu istrinya. Kan ada sebagian suami, istrinya 1. Istrinya itu bantu suami untuk memberikan nafkah. Kerja juga istrinya. Tahu-tahu suaminya kawin dengan fulusnya istrinya.
Ini dimulai dengan kezaliman. Dia yang wajib kasih nafkah, kok malah ngambil harta istrinya untuk memberikan nafkah kepada istri kedua dia. Kecuali istri pertama ridho, nggak ada masalah. Jadi bagi para perempuan, bapak-bapak ini nggak perlu minta izin sama